Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman peserta Maju Qualified Tim IDEA 2021. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena sudah berapa kali reschedule untuk sharing. Hari ini baru bisa merealisasikan untuk sharing materi yang terakhir dari rangkaian program pembinaan Maju Qualified Tim IDEA 2021. Oke, di materi-materi sebelumnya sudah ada 3 orang ya yang sharing di kelas ini. Ada Pak Edo yang sharing tentang kenapa harus menjadi qualified. Terus ada Kak Prasti yang sharing bagaimana tips rekrut. Ada Mbak Umi Rahmawati yang juga sharing tentang bagaimana membuat program. Dan yang hari ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat challenge. Nah, karena udah punya program, udah rekrut, udah punya mindset nih ya buat qualified. Selanjutnya kita akan bahas tentang challenge. Sebelum kita masuk, saya mau kasih, kita bisa brainstorming dulu ya. Jadi untuk challenge ini, sebelumnya teman-teman perlu mendisclaimer dulu nih ke timnya bahwa yang namanya hadiah itu adalah hak prerogatif dari IPC ya. Jadi bebas mah, yang namanya hadiah kan bebas ya, dari IPC-nya mau ngasih apa aja. Nggak bisa ditentuin dari timnya, tapi dari itu jadi hak prerogatifnya buat IPC untuk menentukan hadiahnya apa. Dan misalnya pun terjadi perubahan hadiah nanti suatu ketika karena produknya discontinue dan sebagainya, itu harus clear ya teman-teman di awal, di disclaimer dulu di awal, jadi agar tidak terjadi miss di kemudian hari. Nah, yang kedua yang perlu dicatat juga bahwa hadirnya challenge ini adalah salah satu cara untuk memotivasi tim kita untuk produktif. Tapi jangan sampai dengan adanya challenge reward ini membuat mereka menjadi candu dengan rewardnya, bukan candu karena produktif gitu ya. Nah, jangan sampai ketika tidak ada challenge, tidak ada reward, maka tim kita menjadi lempem lagi, nggak produktif lagi. Nah, itu justru bukan hal itu ya, bukan itu tujuan dari hadirnya challenge ini. Jadi challenge ini justru adalah motivasi awal, hanya sebagai apa ya, tambahan apresiasi, tambahan reward atas performa tim kita yang terus bagus, terus melesat, terus bertumbuh, terus produktif. Jadi jangan sampai dengan hadirnya challenge, dengan hadirnya reward itu menjadi candu buat mereka. Ketika nggak ada reward, nggak ada challenge, ya udah bubar gitu ya, nggak jualan, nggak produktif. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi memang di awal-awal kita juga perlu mengkondisikan tim kita bahwa yang namanya reward itu adalah bentuk salah satu support leader, support IPC untuk memotivasi teman-teman agar mau produktif, agar mau bertumbuh, berkembang bersama di tim resellernya masing-masing. Nah, yang ketiga, dengan challenge ini harapannya adalah ini menjadi salah satu motivasi aja ya di awal untuk membuat mereka sadar bahwa pertumbuhan itu adalah satu kebutuhan. Pertumbuhan di 3 raksa, produktif di 3 raksa, punya omset setiap bulan, konsisten closing dan sebagainya, itu adalah satu kebutuhan ya, kebutuhan individual yang itu adalah sesuatu yang memang perlu mereka lakukan. Jadi bukan hanya karena reward, tapi atas kesadaran diri sendiri untuk produktif di 3 raksa. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai hadirnya challenge atau reward ini membuat candu untuk tim kita. Kalau nggak ada reward, nggak ada penjualan. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang berikutnya, challenge ini ada 2 jenis. Yang pertama, challenge sales, dan yang kedua challenge not sales. Challenge sales ini contohnya adalah challenge yang itu ngefek langsung gitu ya ke penjualan tim kita. Misalnya ada challenge recruit. Mungkin teman-teman sudah biasa ya melakukannya. Ada challenge recruit, misalnya merekrut 3 orang minimal dan sudah closing pertama, maka akan mendapatkan uang cash Rp100.000, misalnya seperti itu. Terus ada yang namanya challenge omset. Nah, challenge omset ini ada yang menerapkan, ada yang namanya reward bulanan ya.
misalnya closing mulai dari 2,5 juta sampai 5 juta mendapatkan cashback Rp25.000, dari 5 juta sampai 7,5 juta mendapatkan cashback misalnya Rp30.000, dari 7,5 juta sampai 10 juta mendapatkan cashback Rp50.000, lebih dari 10 juta mendapatkan cashback Rp75.000. Itu ada yang namanya reward ya, reward bulanan. Nah, kalau challenge itu cenderungnya kita masanya lebih agak lama ya teman-teman. Misalnya dalam 1 kuartal. Kalau teman-teman sudah punya reward bulanan, maka challenge ini bisa dilakukan kuartalan. Misal challenge kuartal, selama 1 kuartal jika punya omset minimal 10 juta atau minimal 30 juta, maka akan mendapatkan extra reward, misalnya seperti apa gitu ya, produk kah atau uang kah gitu. Nah, jadi ada challenge rekrut, challenge omset, dan yang selanjutnya ada yang kedua yang namanya challenge non-sales. Challenge non-sales ini lebih ke pengembangan skill ya. Jadi enggak melulu, ada yang teman-teman mungkin di timnya masing-masing ya, ada yang rajin posting tapi nggak pernah closing gitu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk motivasi kita ya untuk teman-teman yang mungkin secara unit, secara penjualan mereka masih tahap nge-branding, masih pada tahap konsisten, terutama untuk EPC reseller new ya yang belum produktif. Nah, dengan adanya challenge non-unit ini, dengan challenge non-sales ini, kita bisa memotivasi mereka untuk tetap posting, untuk tetap produktif, untuk tetap prospek gitu ya, agar kemudian bisa menjadi tim reseller yang produktif. Nah, apa aja sih challenge non-sales ini? Challenge non-sales ini contohnya berkaitan dengan hal-hal yang namanya skill ya. Misalnya kita bikin challenge public speaking nih, bagaimana menawarkan jualan produk kita melalui live Facebook. Nah, sebelumnya teman-teman bisa bikin dulu nih program materi atau training tentang public speaking, dan kemudian dikasih challenge selama misalnya ya 30 hari public speaking. Misalnya secara bergantian di antara timnya. Nah, seperti itu. Terus ada juga yang namanya challenge fotografi. Kalau di IDEA itu, kalau di yang sudah pernah jalan ya, misalnya ada yang namanya membuat markom dengan Canva, Creativa ya kalau di timnya Pak Edo ada yang namanya Creativa. Jadi dikasih training dulu tentang markom, dan terus kemudian bikin challenge-nya membuat markom selama 10 hari misalnya. Terus ada juga challenge yang berkaitan dengan fotografi, memoto produk dan sebagainya. Nah, challenge ini nanti kemudian yang terakhir ada yang namanya challenge posting ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang banyak yang ikut kayak misalnya kelas Love, terus POV dan sebagainya. Nah, itu bisa kita adopsi untuk khusus tim kita sendiri ya. Kita bikin namanya challenge posting. Challenge posting ini tujuannya adalah membuat EPC, membuat reseller baik yang baru atau yang lama untuk bisa tetap konsisten posting setiap harinya. Karena kenapa sih challenge ini disebut dengan challenge non-sales? Karena memang tidak berefek langsung ya terhadap penjualan, tapi ini adalah bagian dari menuju ke penjualan ya. Jadi dengan adanya challenge posting, harapan kita itu akan membangun branding mereka dan akan membangun kemungkinan untuk closing dan prospek customer. Jadi saya review lagi, ada 2 jenis challenge tadi, challenge sales dan challenge non-sales. Challenge sales contohnya ada challenge recruit dan challenge omset. Terus challenge non-sales ada yang berkaitan dengan skill ya, ada public speaking, copywriting, fotografi, dan posting ya, konsisten posting. Nah, kemudian setelah bikin challenge tentunya juga kita harus mempersiapkan hadiah ya. Nah, untuk reward ini teman-teman bisa menggunakan stok produk yang ada. Misalnya nih suka beli smart hafiz, tebus hijab, tebus handuk, masih ada nih mbak numpuk di rumah. Nah, boleh itu ya digunakan sebagai reward untuk challenge tadi. Bisa juga teman-teman mengalokasikan budget ya. Nah, gimana mbak biar nggak boncos? Biasanya saya merange besaran rewardnya itu adalah selisih dari, kalau teman-teman EPC kan biasanya masih profit sharing ya dengan reseller, maka jangan sampai lebih dari selisih antara komisinya EPC
dikurangi komisinya reseller. Misal ya, Smart Hafiz harganya untuk EPC freelancer ya 200 misalnya ya 250.000. Komisi reseller itu 200.000. Berarti kan ada selisih 50.000. Ada selisih 50.000 yang bisa dimaksimalkan. Tapi ya nggak juga dihabiskan semua ya teman-teman. Nanti kebagian apa dong gitu ya. Tapi tidak dihabiskan semua. Idealnya untuk besaran hadiah itu tidak lebih dari selisih tadi. Misalnya kalau yang non sales itu kalau reward bulanan ya mungkin di tim masing-masing sudah ada yang menerapkan. Kalau kayak di tim saya untuk closing setiap bulan ya, omset setiap bulan itu 2,5 juta mendapatkan cashback 25.000. 2,5 sampai 5 juta itu mendapatkan cashback 25.000. Nah, kalau misalnya tadi mau bikin challenge omset selama 1 kuartal, teman-teman bisa bikin yang agak lebih besar ya. Misalnya kalau 30 juta target omsetnya, maka teman-teman bisa memberikan LM mungkin yang harga LM 0,1 gram atau LM yang berapa gram gitu ya, yang terlihat lebih wah gitu ya daripada produk. Jadi kalau untuk yang reward sales itu saya lebih prefer dalam bentuk uang atau dalam bentuk logam mulia. Nah, sedangkan kalau yang challenge non sales saya lebih prefer ke barang ya, ke barang sesuai dengan challenge-nya. Misalnya bisa ke barang atau bisa ke kelas pembelajaran. Misalnya kayak tadi ya ada public speaking, challenge public speaking, maka teman-teman bisa memberikan reward kelas public speaking apa gitu ya misalnya. Terus ada kelas copywriting, ada kelas fotografi. Nah, teman-teman bisa memberikan voucher training itu. Nah, yang namanya challenge kan tidak semua jadi pemenang ya, hanya diambil 3 orang saja untuk menjadi pemenang. Kecuali tadi kalau misalnya yang sales mungkin teman-teman bisa membuat range ya. Range pemenang misalnya untuk semua reseller yang berhasil mendapatkan omset 30 juta di setiap kuartalnya, maka akan mendapatkan logam 0,3 gram atau 0,5 gram atau uang cash senilai Rp250.000. Atau bisa juga dengan produk yang menurut teman-teman itu nilainya lumayan ya, bisa memotivasi teman-teman resellernya. Tapi itu tadi saya prefer untuk kalau sales lebih ke uang tunai, logam mulia, dan untuk yang non sales bisa dengan stok produk yang masih kita punya. Dan catatan ya teman-teman EPC untuk tidak memposting hadiah challenge-nya, karena untuk reward EPC ini terutama reward dari EPC ke timnya itu kan beda-beda ya tiap timnya, dan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tim. Ada yang butuh challenge ini untuk timnya, ada yang challenge yang berbeda untuk tim yang lainnya. Semua kan setiap tim beda-beda, jadi tidak diposting, tapi teman-teman bisa tampilkan sebagai pemenang playernya tapi tanpa menyebutkan apa hadiahnya. Oke, jadi begitu. Setelah punya mindset untuk qualified, sudah punya program pembinaan untuk resellernya, dan sudah merekrut resellernya, udah punya pasukan nih. Nah, saatnya teman-teman bisa memotivasi timnya untuk jualan, untuk produktif dengan challenge yang sudah saya berikan tadi ya. Jadi ada challenge sales, challenge not sales. Nah, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau problemnya resellernya tidak produktif, banyak yang nggak produktif mbak, dari 100 cuma 3 tuh yang produktif, berarti bisa dibikin challenge skill ya, challenge skill untuk menaikkan kemampuan mereka agar bisa jualan. Nah, teman-teman yang udah banyak resellernya, udah banyak yang produktif, bisa dimotivasi dengan challenge sales tadi, challenge rekrut atau challenge omset. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya challenge ini bisa menjadi salah satu ya motivasi sambil kita terus bangun mindset mereka bahwa menjadi reseller yang produktif itu adalah satu kebutuhan. Jadi bukan hanya sekedar yang penting posting
masalah closing nggak closing itu nanti, urusan nanti, tapi nggak ya, tapi kita membangun mindset ke mereka bagaimana bisa menjalani jualan online ini dengan satu komitmen untuk berdaya dari rumah, untuk berkarya dari rumah, dan untuk produktif meskipun dari rumah aja. Oke, seperti itu materi dari saya, teman-teman. Kita lanjut di diskusi ya. Kita lanjut di diskusi sampai jam 3 sore. Oke, mudah-mudahan bermanfaat materi yang saya sharingkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan kita sambung di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.